Om Swastiastu, Sobat Hindu Times dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Dan seperti biasa, Srila Guru Pandita telah hadir bersama kita semua pada kesempatan ini. Om Swastiastu, Srila Guru Pandita. Om Swastiastu. Terima kasih telah berkenan hadir kembali di Studio 108 Hindu Times. Untuk episode podcast kali ini ada satu pertanyaan dari netizen, yaitu dari Made Surya. Pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya sedikit. Saya ingin bertanya tentang bakti terhadap Krishna. Dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa ia yang bakti kepada Krishna sepenuhnya tanpa menyimpang akan mencapai Krishna. Bagaimana maksudnya bakti tanpa menyimpang? Mohon pencerahannya. Baik, Srila Guru Pandita, mohon berkenan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, ini pertanyaan juga sangat baik. Dan itu adalah ciri dari sebuah kemajuan dari umat. Ada ingin berusaha untuk mengetahui, ingin belajar. Dan saya mengapresiasi pertanyaan itu. Semoga jawaban saya bisa memuaskan dan bisa diterapkan khususnya dalam kehidupan kita beragama sebagai umat Hindu. Jadi kalau bertanya tentang bakti yang tidak menyimpang itu maksudnya apa begitu? Jadi itu satu hal yang biasa saja, artinya bahasa yang sederhana. Kalau kita telaah lebih banyak, ntar saya akan ceritakan lagi sedikit bahwa apapun yang kita lakukan secara sederhana dulu, secara pandangan biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun kita lakukan kalau tidak menyimpang pasti baik, hasilnya bagus. Misalnya kita masak, kita tidak menyimpang. Misalnya kalau kita masak nasi, misalnya sesuai dengan aturan masak nasi dan sebagainya. Atau kita berjalan di jalanan, kita menempuh jalan tidak menyimpang, sesuai dengan aturan kita ikuti, pasti kita selamat juga di perjalanan sampai tujuan kita. Apa saja, ini satu hal yang sederhana. Demikian juga dalam menempuh perjalanan rohani, Tuhan pun tidak menekankan hanya bakti saja yang tidak boleh menyimpang. Tuhan sudah memberikan jalan seperti karma yoga, jnana yoga, kemudian dhyana yoga, hatha yoga, termasuk bhakti yoga. Itu pun kalau ditempuh seorang dengan keseriusan. Jadi kalau menyimpang ya tentu tidak akan mendapatkan hasil yang dimaksud. Tentu dalam hal ini satu perjalanan dari demikian banyak jalan yang ditempuh, Tuhan menekankan di sini tentang bukti yang tidak menyimpang. Tapi saya akan coba jelaskan bahwa sebenarnya bukan itu saja yang tidak menyimpang. Sekarang saya mengutip satu ayat bahwa sebagaimana pertanyaan tadi tentang bakti yang tidak menyimpang, saya mengutip salah satunya di sini dari kitab Suci Veda Bhagavad Gita bab 10 ayat 7. Di sini dikatakan, etam vibhutim yogam ca mama yoveti tatvataha suvikalpena yogena yujatena tra samsayaha. Di sini kemudian saya bahasa Inggrisnya sini saya pegang. Saya terjemahkan saja dalam bahasa Indonesia langsung begitu. Orang yang memiliki keyakinan yang mantap terhadap kehebatan dan kekuatan diriku, artinya orang yang sungguh-sungguh yakin di sini kepada kehebatan dan kekuatanku, sibuk dalam bakti yang tidak menyimpang,
untuk hal ini tidak diragukan. Sini dikatakan bahwa jelas di sini dikatakan oleh Tuhan sendiri, orang yang sungguh-sungguh yakin, dia memiliki keyakinan yang realitas, yakin tentang kehebatan beliau, tentang kekuatan beliau atau kesaktian beliau. Yakin tentang semua itu. Kemudian dengan keyakinan itu di sini dikatakan sibuk dalam bakti yang tidak pernah menyimpang. Jadi tentu di sini Tuhan menekankan tentang bakti yang tidak menyimpang. Untuk hal ini tidak perlu diragukan. Jadi kalau seandainya orang benar-benar memiliki keyakinan penuh, kemudian dia mau sibuk dalam bakti, orang harus jalan dengan keyakinan yang mantap dan tidak perlu ada keraguan-keraguan. Nah, di sini saya garis bawahi bahwa Tuhan mengadakan sini tentang bakti kepada beliau yang tidak menyimpang. Tapi saya coba untuk mengajak melihat dalam ayat yang berbeda. Ya. Tuhan juga menekankan di sini bukan hanya bakti yang tidak menyimpang. Sini dikatakan dalam beberapa ayat, sini ada 2 ayat seperti bab 12 ini. Khusus bab 12 ini pertanyaan Arjuna tentang Tuhan yang berwujud dan tidak berwujud. Sini ditanyakan mana yang lebih yang patut, yang lebih ditempuh, yang lebih mudah, maksudnya begitu. Jadi artinya di sini ditekankan oleh Tuhan sendiri bahwa beliau dipuja sebagai Tuhan yang berwujud, juga Tuhan yang tidak berwujud. Jadi Tuhan itu maha kuasa. Kembali saya tekankan kadang-kadang istilah, kalau kita sering menekankan dalam bahasa Inggris, ada orang yang lack of knowledge istilahnya. Lack of knowledge artinya dia kekurangan pengetahuan, sehingga baku dia seperti itu, bahwa saya harus begini, saya harus begini. Andaikan suami istri, ada seorang yang senang dengan wanita yang model begini begitu. Ada yang senang orang model begitu. Tapi kalau orang pikirannya sempit tentang pengetahuan tentang para wanita itu, dia akan mati, dia akan bertahan dengan apa yang dia punya ide. Oh, wanita itu harus seperti ini baru bagus. Wanita itu harus seperti ini baru bagus. Itu adalah ide dia yang cocok buat dia. Ada orang lain juga mengatakan wanita ini begini baru bagus, ini baru bagus. Orang yang berpengetahuan, dia tahu, dia mempelajari. Seorang wanita model begini cocoknya dengan orang seperti ini, laki-laki seperti ini, sehingga dia bisa nyambung. Wanita seperti ini cocok seperti dia, nyambung. Itu contoh yang sederhana. Mereka juga kadang-kadang orang ngotot, Tuhan tuh harus berwujud, kalau tidak berwujud tidak mungkin. Balik lagi ada yang mengatakan Tuhan tidak berwujud, bagaimana mungkin? Ini faktanya, ini sloka-slokanya nih. Ini ayat-ayatnya, tak mungkin. Kenapa kita yang mendoktrin Tuhan? Kenapa kita yang harus menghakimi Tuhan? Sebenarnya Tuhan tidak bisa didoktrin oleh siapapun, tidak bisa dihakimi oleh siapapun. Dia mau berwujud, mau tidak berwujud, mau di tengah-tengah itu hak beliau saja. Yang pasti Tuhan inginkan kita bisa mengenali beliau dengan jalan yang mana. Kalau misalnya yang berwujud kita bisa mengenali beliau, dia sudah turun dalam bentuk berwujud. Kemudian yang tidak berwujud, dia juga menunjukkan seperti itu. Beliau berikan jalan seperti itu karena memang kapasitas kita seperti itu. Itu kemurahan hati Tuhan. Karena itu bagi orang mencari Tuhan yang berwujud, maka bertemu dengan Tuhan yang berwujud nanti di sana. Bagi mencari Tuhan yang tidak berwujud, bertemu juga Tuhan yang tidak berwujud di sana di alam rohani. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Mengapa kita jauh-jauh berpikir
Ini sekedar saya selingan sedikit ya. Agak miring dari pertanyaan sedikit, tapi saya tambah sedikit. Sederhana saja sekarang, saya beri contoh. Ada seorang ayah yang kaya raya, yang memiliki uang yang tak bisa dihitung, berlimpah kekayaannya. Kemudian dia memiliki berapa anak-anak? Anggaplah 4 anak gitu begitu. Kemudian dia menginginkan ayahnya akan bertemu dengan ayahnya dengan model begini. Yang ini model begini, contohnya begini. Saya ingin ayah bersama saya jalan-jalan nanti di villa yang satu itu, yang di puncak bukit itu. Dan ayah harus memakai celana jeans di sana. Dan saya juga, kita sama-sama duduk bersama sambil minum-minum, menghirup udara segar di puncak gunung. Ayahnya orang kaya betul. Jadi ayahnya menyenangkan anaknya, dia bisa beri di puncak gunung pakai celana jeans, minum semua, dan itu villanya sendiri. Anak yang lain minta lagi, oh saya di pinggir danau sambil ayah nanti kita naik perahu bersama ayah pakai topi saja, celana pendek, tapi pakai jaket dikit karena dingin di danau misalnya. Ada yang lain di pinggir laut mungkin dia ingin, atau mungkin ada yang mau di dasar laut. Bapak harus pakai ini nanti seperti ikan, kita sama-sama berenang di dasar laut. Bisa dilakukan karena ayahnya betul-betul kaya, bisa memenuhi semua keinginan anaknya. Tentu seorang ayah akan melihat anak itu melakukan sesuatu permintaan apa berbahaya buat dia apa enggak. Nah, kalau enggak, ayahnya akan penuhi. Demikian juga Tuhan sini. Jadi manusia saja bisa menemui orang tuanya dengan berbagai perlakuan, berbagai situasi. Seperti tadi puncak gunung pakai celana jeans, kemudian mungkin pakai baju kaos. Sementara di danau tadi yang daerah dingin pakai baju jaket, pakai celana pendek misalnya begitu, sampai pakai topi. Kan beda kan? Atau mungkin dia ingin anaknya, saya ingin bapak nanti di sawah, bapak udah beliin saya sawah, kita sama-sama nyangkul. Ya, anak yang menyayangi anak-anaknya dan anaknya ingin bertemu anak ayahnya dengan cara seperti itu. Manusia saja bisa lakukan seperti itu. Mengapa Tuhan tidak bisa lakukan? Karena itu di sini kadang-kadang kita bukannya mengatakan diri kita sekarang lebih banyak punya apa, lebih pintar begitu, tapi minimal lah pengetahuan rohani tidak bisa dipahami dengan kepintaran, tidak bisa dipahami dengan IQ, dengan menghafal-hafal ayat-ayat misalnya begitu. Tapi harus dipahami dengan kecerdasan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi Veda mengajarkan Tuhan akan bisa dimengerti dengan penyerahan diri dan mengembangkan kecerdasan. Dengan cerdas itu artinya dia paham, dia tidak lack of knowledge, dia tidak kehilangan pengetahuan, dia akan memiliki pengetahuan, mengerti. Seperti kalau kita sekarang bicara tentang ini ada menyembah Tuhan yang tidak berwujud, kita mengerti semua itu, paham. Itu kan keterbatasan kita, kalau Tuhan beda lagi. Nah itu saya tekankan lagi bahwa sering ada pertanyaan begitu juga. Oh Tuhan, ini bukti-bukti Tuhan tidak berwujud. Kok maksa Tuhan? Tuhan itu menunjukkan bukti-bukti yang tidak berwujud. Itu sloka-slokanya ada. Demikian juga yang berwujud sloka-slokanya ada. Si Bor Gita ini lengkap menunjukkan seperti itu. Bor Gita ini bab 12 menunjukkan. Nah karena itu kita umat Hindu sudah biasa tentang hal itu. Umat Hindu sudah biasa dengan Saguna Brahman dan Nirguna Brahman istilahnya. Jadi yang berwujud dan tidak berwujud, sekarang mau pilih yang mana? Nah sekarang kita kembali lagi bicara tadi. Di sini dalam ayat ini saya mulai dengan ayat 8 dulu, jadi bab 12 ini. Mayewa mana adatswa mayibudim niwishaya niwasyasi mayewa ata urdam nasang sayaha.
mantapkanlah pikiranmu kepadaku dan sibukkanlah kecerdasanmu di dalam diriku. Nah, ini yang tadi saya katakan. Jadi Tuhan ingin kita cerdas. Jadi orang-orang Hindu itu mengapa bisa memilih Weda sebagai kitab suci? Karena orang-orang Hindu itu adalah orang-orang yang diberikan kecerdasan untuk mengerti tentang Tuhan. Dan orang-orang Hindu tidak pernah mendoktrin Tuhan. Orang-orang itu menerima Tuhan dalam penyerahan dirinya. Dan Tuhan akan hadir sesuai dengan penyerahan diri itu. Ye tamam perpadan dijelaskan. Sejauh mana kita menyerahkan diri. Nah, karena itu orang-orang cerdas ini bijaksana dia paham, dia mengerti, sehingga dia tidak menyalahkan ini, menyalahkan itu. Tapi kalau ada orang kuat dia keinginan, Tuhan tidak berwujud, silahkan, bagus. Jangan ganggu yang lain. Demikian juga yang suka, saya senang Tuhan yang berwujud, silahkan, jangan ganggu yang lain. Tuhan inginkan seperti itu sebenarnya. Karena itu untuk apa Tuhan memberikan pengetahuan. Jadi jadilah orang-orang Hindu yang cerdas. Karena di sini dikatakan, sibukkan semua kecerdasanmu di dalam diriku. Sini ada bahasa Inggrisnya, engage all your intelligence in me, thus you will live in me always without a doubt. Jadi dikatakan, demikianlah engkau akan hidup senantiasa di dalam diriku tanpa diragukan. Jadi setiap orang yang ingin datang kepada Tuhan, mantapkanlah pikirannya dan sibukkanlah segala kecerdasan kita untuk membantu tadi. Kemudian saya ingin mencari yang ayat berikutnya di sini untuk memperbandingkan tadi tentang pertanyaan dan bakti yang tidak menyimpang. Dalam ayat 9 dikatakan, Arta citam sama datum nak sakmosi maistina stiram. Abhyasa yogena tato mam itatum dananjaya. Di sini dikatakan, Arta citam sama datum nak saknosi maistiram. Abhyasa yogena tato mam itatum dananjaya. Arjuna yang kukasihi, wahai pemenang kekayaan, jika engkau tidak bisa memantapkan pikiranmu kepadaku tanpa menyimpang. Nah, ini kan di sini kan bakti pikiran maksud saya. Sini dikatakan, if you cannot fix your mind upon me without deviation. Jadi di sini dikatakan without deviation, artinya di sini tanpa ada penyimpangan. Kalau pikirannya mantap tanpa menyimpang, jadi Tuhan di sini tekankan pikiran mantap tanpa menyimpang. Nah, kemudian ayat berikutnya, maksudnya kata-kata berikutnya, selanjutnya ikutilah prinsip-prinsip yang mengatur dalam bhakti yoga. Jadi kalau tidak bisa sekarang pikirannya mantap tanpa menyimpang, ikutilah prinsip-prinsip bhakti yoga. In this way develop a desire to attain me. Nah, dengan cara seperti ini, kembangkanlah keinginan untuk mencapai diriku. Jadi Tuhan inginkan kita terus mengembangkan keinginan kita terus. Keinginan untuk mencari Tuhan, bukan untuk mencari yang lain. Mencari Tuhan. Gitu. Jadi karena itu di sini dikatakan, Tuhan katakan di sini, jangan pikirannya menyimpang, mantapkan pikirannya. Namun jika tidak bisa pikirannya mantap, nah, kemudian cobalah mengikuti prinsip-prinsip bhakti yoga. Gitu. Nah, dari ayat ini kita dapat memahami bahwa maksud daripada tidak menyimpang itu artinya supaya lurus. Kalau memang menempuh bhakti yoga, tempuhlah. Andaikan kita sekarang ingin menikmati makanan yang enak, nah, kalau kita sekarang makanan yang enak, yang rasanya kita ingin rasanya, udah merasa ini. Jadi kalau suka dengan makanan, contoh nih, bukan maksudnya bagaimana, kalau contoh dengan masakan India misalnya begitu suka. Kalau kita di India biasanya kita beli makanan, ada berbagai macam jenis makanan di sana, kita mencoba ini, coba ini, coba ini. Pegawainya sana banyak mengatakan,
Kalau Anda ingin makanan yang jenis ini semua vegetarian makanannya. Kalau Anda ingin merasakan enaknya, jangan semua jadi satu dicampur, nanti hilang rasanya. Rasa aslinya hilang. Kamu pilih yang model makanan A misalnya. Jadi coba kamu satu dulu makan. Karena itu kalau orang-orang di India itu, orang-orang India maksudnya kalau makan itu walaupun dia banyak makanannya, dia nak mau makan semuanya dicampur di satu. Dia habisin dulu satu makannya. Jadi mati. Setelah itu baru lagi dia ambil lagi yang lain. Kalau kita kan enggak, juga nasi campur gitu. Tapi kalau nasi campur kan model nasi campur, bagaimana nasi campur ya begitu. Tapi kalau nasi campur yang benar-benar dicampur benar, hilang rasanya. Gimana misalnya contoh, misalnya kita kalau di Bali suka makan lawar misalnya begitu ya. Kalau di India makanan dal. Nah, itu kita masak sekarang campur lawar sama dalnya bagaimana? Gitu. Atau anggaplah sekarang misalnya misalnya kita mau makan jus, minum jus misalnya begitu, jus mangga misalnya, terus campur dengan bubur kacang hijau misalnya, terus kan hilang itu rasa keduanya begitu. Jadi maksudnya di sini tidak menyimpang itu adalah tempuhlah yang satu. Kalau yang bhakti yoga, mantapkan dengan bhakti yoga itu sampai kita berhasil. Kalau kita menyembah Tuhan yang tidak berwujud, sembahlah Tuhan itu sampai berhasil. Jangan mengurus orang lain. Jangan menyalahkan yang lain. Sementara kita yang menyalahkan, pengetahuan kita kurang. Kita agama itu demikian luas, ilmunya. Sementara ilmu terapannya juga kita lakukan, istilahnya gyana vigyana. Jadi pengetahuan itu dipahami dan diterapkan. Kadang-kadang kalau kita tidak ikut, anggaplah seperti saya menempuh bhakti yoga. Sekarang saya coba mengkritisi orang yang melakukan dengan misalnya hatha yoga begitu. Jelas tidak nyambung. Kenapa? Mengapa ada orang mengikuti hatha yoga? Berarti dia akan nikmat di sana, dan dia bagaimana rasa senang di sana. Dan saya tidak merasakan nikmat itu, saya merasa nikmat di bhakti yoga. Saya tidak boleh mengatakan orang harus hanya menempuh bhakti yoga saja. Tidak ada yang lain itu. Ini bukti-bukti ayat-ayatnya. Ini sudah sangat keliru kita. Hidupnya sangat keliru. Di dunia ini ciptakan berbagai macam ragam. Coba sekarang wajah kita saja beragam-ragam coba. Coba seandainya wajahnya sama sekarang. Kalau wajahnya sama, bagaimana coba kita sama? Kalau kita disamaratakan semua wajahnya bagaimana? Syukurlah kalau wajahnya semua tampan, cantik sama. Tapi kalau jelek, bagaimana? Jadi ini harus kita paham sekali, kita sebagai manusia itu jangan kita itu ngotot. Kadang-kadang ini dah yang membuat permasalahan terjadi di bumi ini, perperangan, pertengkaran dan sebagainya. Karena orang kadang-kadang memaksakan kehendaknya sendiri. Coba sekarang kalau musim hujan dia terus bagaimana? Atau contohlah sederhana sekarang. Ini yang sekarang kalau corona terus tidak berhenti, kita tuh di lockdown terus seumur hidup, bagaimana rasanya? Ini corona ini harus jalan ini karena memang isinya bumi ini. Bagaimana kita kalau corona terus? Demikian juga kalau nanti tidak mungkin terus, pasti ada perubahan begitu, pasti ada yang lain, ada bermacam-macam, heterogen. Itu memang Tuhan ciptakan di bumi ini dan kita tinggal menempuh sekarang jalan. Mobil aja ada banyak macam, juga tinggal beli yang mana suka. Demikian juga manusia, demikian banyak ragam manusia, bentuk manusia. Jangan jauh, kita orang Indonesia saja yang katanya serumpun saja sudah wajahnya juga berbeda-beda. Ini saya tekankan sekali. Jangan kita jadi orang kurang cerdas
lack of knowledge. Demikian juga kita kadang-kadang kita mencocok-cocokkan sesuatu. Itu namanya kalau di istilah Wedanya itu sama dengan spekulasi. Jadi spekulasi sangat dilarang dalam ajaran Weda. Jadi beragama jangan berspekulasi. Beragama itu suatu yang realitas, yaitu agama itu diyakini dan diterapkan. Seberapa nanti dia mendapatkan hasil itu urusan pribadi. Itu Weda itu luas sekali mengajarkan. Jadi kalau orang ngotot Tuhan tidak berjuang, buktinya dalam Weda, berarti dia belum mengerti Weda, belum belajar Weda. Karena itu jadi umat Hindu dulu yang benar. Kalau umat Hindu gitu. Kalau yang lain ya benar-benar jadi Hindu juga gitu. Dengan demikian dia akan tahu, ternyata di Weda itu diajarkan lengkap tentang ketuhanan itu. Salah satunya seperti menempuh Bhakti Yoga. Jalan saja Bhakti Yoga ini ada saya tempuh. Maka kalau di Hindu harus sama rata semua begitu, harus semua sama rata. Ini juga berarti kuranglah berarti pengetahuan kita. Berarti kita akan memaksakan kehendak kita. Sementara Tuhan sudah memberikan jalan, kita paksakan kehendak kita. Berarti kita akan memblokir hubungan manusia dengan Tuhan. Ini sangat berbahaya, sangat berdosa. Anggaplah sederhana sekarang, harus semuanya Bhakti Yoga. Belum tentu orang bisa menempuh semua Bhakti Yoga itu. Kalau dia tidak bisa menempuh, berarti dia gagal dalam kehidupan beragama. Demikian juga harus dia menempuh jalan seperti ini. Harus seperti itu. Jadi kata harus ini adalah suatu yang ditempatkan sesuai dengan jalurnya. Kalau misalnya kita ingin sukses, kalau menempuh Bhakti Yoga harus tidak menyimpang. Itu boleh lah. Sama seperti begini. Kalau kamu ingin sehat, tidak terkena virus, kalau keluar wajib menggunakan masker. Jadi virus itu dihindarkan. Ada hal-hal yang sifatnya harus. Seperti kita naik pesawat lah misalnya begitu. Setiap naik pesawat harus memakai sabuk. Kadang-kadang saya sendiri berpikir, ngapain kok pakai sabuk aja harus? Ada apa di balik ini kok kita diwajibkan? Kadang-kadang kita nak mau pakai sabuk, pramugari datang, pakai sabuknya. Harus pakai sabuk. Nah berarti itu sesuatu yang memang harus. Sama juga seperti beragama itu, yang harusnya di mana? Nah seperti menempuh jalan Bhakti Yoga ini, apakah boleh tidak menyimpang? Apa bolehkah menyimpang begitu? Kalau dikatakan boleh menyimpang itu susah kita menjawab kalau bilang katakan boleh, karena kalau menyimpang berarti tidak akan mendapatkan hasil yang dimaksud. Kalau menyimpang berarti dia tidak bisa menempuh jalan itu. Nah sekarang kalau misalnya kita ingin belum mampu untuk tidak menyimpang, ambil dulu tahap demi tahap sedikit seperti tadi dikatakan. Mantapkan pikirannya atau prinsip-prinsipnya ikuti dulu. Misalnya kalau Bhakti Yoga ada aturan-aturan berapa macam aturan. Sebenarnya kan dalam Bhakti ini ada 9 cara Bhakti. Untuk awal itu pemula itu 7 cara Bhakti diterapkan. Nanti ketika naik tingkat, dalam tingkat disebut dengan Raga Bhakti, itu ada 2 yang lain seperti Atma Nivedanam dan Sakyam. Itu tingkatnya sudah Raga Bhakti namanya. Itu lain lagi, itu nanti lebih khusus kalau orang pelajari Bhakti Yoga menerapkan, belajar di ashram-ashram biasanya dididik seperti itu. Tapi kalau umum sekarang tinggal kita ingin kalau menempuh Bhakti Yoga, kita suruh Srawanam, Kirtanam, jadi mendengar, mengingat, muji, dengar tentang nama si Tuhan, kemudian kita ucapkan, kita puji beliau, khusus kita berjapa. Ada prinsip-prinsip seperti misalnya ditegaskan di sana jangan main judi, jangan mabuk, jangan berzina, jangan makan daging ikan dan telur, misalnya begitu. Itu prinsip-prinsipnya. Jadi bertahap boleh kalau orang menempuh jalan bertahap. Oh saya
sampai tahapan cukup berjapa saja, muji dan mengingat Tuhan saja. Untuk prinsipnya belum mampu, silakan tempuh seperti itu. Demikian. Terus berlanjut. Ketika ingin menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan melalui guru kerohanian tadi, dibimbing, harus lebih tinggi lagi tingkatan. Jadi beragama itu prosesnya ada jenjang-jenjang begitu. Bukan sama rata semua begitu. Ilmu duniawi saja ada jenjangnya kok. Bagaimana dengan ilmu rohani? Nah, inilah kadang-kadang kita sering istilahnya ignore, mengabaikan ajaran agama. Ya maklum saja kalau misalnya kita di sekolah duniawi, syukur-syukur dikasih 1 semester misalnya perjalanan agama itu karena sekolah duniawi, ya maklumi saja. Tapi kalau sekolah agama ya mestinya harus semua semester harus ada pelajaran agama yang betul-betul memantapkan setiap muridnya begitu. Atau secara umum kita sekarang kalau kita umat manusia yang beragama, mestinya kita harus menempuh jalan sesuai dengan aturan-aturan yang dimaksud dan minta bimbingan di sana. Kan itu dalam Bawah Gita 4 ayat 34 kan dikatakan tadwidi pranipatena pariprasnana sewaya. Jadi Tuhan Sri Krishna mengajak kita, carilah guru kerohanian. Datanglah kepada beliau dan serahkan diri kita kepada beliau. Dengan tunduk hati kita memohon bimbingan supaya bimbingan itu benar-benar berjalan. Jadi itu dalam Weda dianjurkan begitu kita menempuh jalan ini. Karena itu dalam setiap agama itu punya aturan main tersendiri. Semua agama itu tidak sama. Jangan disamaratakan semua agama. Tapi pada yang sama dalam hati kita janganlah kita mencoba untuk melecehkan, merendahkan, menyalahkan yang lain. Sehingga pikiran kita bukan mantap lagi, bisa menyimpang terus memikirkan hal-hal yang lain. Nah, karena setiap agama itu tidak sama, semua agama itu berbeda-beda. Tujuannya pun tidak sama. Tuhan yang dicari juga tidak sama. Walaupun Tuhan itu satu, Tuhan itu bisa berbuat apa saja, membagi diri beliau menjadi apapun. Mau jadi Tuhan yang berwujud, tidak berwujud. Mau beliau menjadi ayah, beliau menjadi anak. Mau jadi apa saja, mau jadi orang suci turun semua. Di dalam Weda itu jelaskan semua. Tuhan sebagai ayah ada, Tuhan sebagai anak ada, Tuhan sebagai umatnya, penyembahnya ada. Ditunjukkan semua, ditunjukkan dalam Weda. Karena itu di dunia rohani dikatakan Vaikunta, jadi alam yang tidak ada kecemasan, alam yang tidak ada batas. Di sana akan bertemu dengan Tuhan yang tiada batas sesuai dengan apa harapan kita dari bumi ini ketika kita belajar. Jadi kata tadi kalau mau Tuhan tidak berwujud, bertemu Tuhan tidak berwujud. Yang tidak berwujud lagi bermacam-macam rasa lagi di sana ada. Kemudian yang itu yang tidak berwujud, yang berwujud juga begitu. Ada berapa rasa di sana. Yang kita tempuh di sana berbeda-beda lagi. Banyak lagi semua di sana. Karena itu dunia rohani, dunia yang di bumi ini saja kita kadang-kadang kita sulit mengukurnya, membayangkan. Bagaimana dengan di dunia rohani itu? Dijelaskan dalam kitab suci Weda, demikian luasnya. Karena kalau orang bijaksana, orang mengerti tentang semua ini, dia tidak pernah bingung tuh hal ini. Dia pernah merasakan kehendak, ngotot dengan kehendak. Sementara manusia punya tingkatan berbeda-beda. Jadi kita sekolah di kampus saja kan beda-beda juga level murid. Karena itu dosen pun berikan penilaian, ada yang dapat A, B, kan udah C, sesuai dengan levelnya dia begitu. Nanti pun diluluskan semua, ada yang dapat nilai cum laude, ada yang nilai ini segala macam begitu. Tidak semua harus cum laude. Tidak bisa begitu. Tuhan juga lebih tahu semua itu. Beliau lebih baik. Kalau ada manusia yang baik, yang bijaksana, manusia yang baik bijaksana, Tuhan jauh lebih baik, lebih bijaksana. Kalau ada manusia yang mengerti, Tuhan pun jauh lebih mengerti tentang keadaan situasi kita. Coba kita sekarang baik-baik saja. Berapa orang yang menghujat Tuhan? Si A menghujat Tuhan, si B semua Tuhan dihujat. Tuhan masih baik menerima kita. Tuhan masih memberikan matahari,
Tuhan masih memberikan angin, Tuhan masih memberikan hujan. Bahkan ada yang tidak beragama mengakui Tuhan pun diberikan juga hidup sejahtera. Karena itu memang tugas beliau memelihara. Nah, berbeda dengan urusan nanti pribadi untuk kita ke dunia rohani itu. Karena itu setiap orang yang punya keyakinan dengan menempuh jalan yang telah ditentukan oleh aturannya masing-masing, jadi orang akan paham, Tuhan akan ditemui dalam hubungan itu. Karena dalam Weda kan dikatakan ye ya tamam perpadaan, itu sebentar dikatakan. Nah, jadi sejauh mana dia menyerahkan diri sekarang, sejauh itu dia akan dapat. Dari mana-mana mereka menempuh jalanku. Jadi dari manapun kita, Tuhan sudah berikan jalan, tinggal tempuh. Sekarang sejauh mana kita akan menyerahkan diri, sejauh itu akan diberikan karunia. Jadi saya mengajak umat Hindu khususnya, mari kita, istilah Balinya slag, tekun istilahnya begitu, mengikuti ajaran agama, dan kita ikuti sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita. Kan itu di Hindu pun diberikan tingkat-tingkatan dari zaman dahulu, luhur kita tingkat-tingkat. Ada sekarang misalnya seperti begini, ada yang makan daging, ada yang tidak makan daging, itu semua ada tingkat-tingkatan. Oh, dia masih level makan daging, dia belum mampu, silakan jalan, nanti akan dapat hasil sekian. Kemudian ada yang bisa menempuh vegetarian, misalnya makan daging, ada lagi tingkatan, dan terus begitu. Jadi Hindu itu menghargai, memberikan kesempatan seperti itu. Dari zaman leluhur kita diberikan seperti itu. Karena setiap orang jangan menyamaratakan, jangan mengharuskan seorang dengan sama rata begitu. Jika kamu tidak menjadi jelek, seperti kata tadi lah, apakah orang yang mendapat nilai cum laude itu berteriak-teriak kemudian menghina temannya yang lulus pas-pasan dengan nilainya yang sudah anggaplah begitu di bawah standar? Apakah dia berteriak-teriak menyalahkan temannya, kamu bodoh, kamu paling bodoh? Bagaimana itu, coba bayangkan. Apa yang terjadi seperti itu? Saya pernah juga waktu sekolah dulu begitu. Ada teman saya itu, hal yang sederhana dia tidak bisa jawab. Maka saya pikir ini orangnya bodoh sekali. Tapi kita kan tidak boleh mengatakan kamu bodoh. Itu urusan dia. Mungkin dalam hal seperti itu dia bodoh, mungkin yang lain dia pintar. Demikian juga ada beragama. Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak kita dengan menyalahkan orang lain dan mendoktrin orang lain seperti itu. Apalagi memaksa dengan kejam begitu, dengan apalah begitu. Kalau tidak cocok dengan kita, binasakan begitu. Jadi kan itu perlu dalam Weda itu guru kerohanian. Dalam doa yang disampaikan oleh, setelah doa Tuhan menyampaikan tadi, doa oleh seorang penyembah, sini dikatakan, oh Tuhanku, apakah hamba bisa sanggup menjadi seorang pelayan dari pelayanmu yang kekal, yang menemukan perlindungan hanya di kaki padmamu. Oh Tuhan, dari segenap hidupku, semoga aku menjadi pelayan agar supaya pikiranku senantiasa berpikir tentang atribut rohanimu. Kata-kataku senantiasa memuji atribut-atribut itu, dan badanku senantiasa sibuk di dalam pelayanan cinta kasih kepada keagunganmu. Jadi kita di sini, para seorang penyembah berdoa sini mengajak kita supaya kita sibuk dalam pelayanan cinta kasih kepada Tuhan. Seperti kata tadi, kita mencintai Tuhan. Karena itu ketika Tuhan muncul 500 tahun yang lalu, Ceta Mahaprabhu, Tuhan Sri Krishna muncul sebagai penyembahnya. Jadi di sini Tuhan muncul, Tuhan Sri Krishna muncul 500 tahun yang lalu itu sebagai penyembah. Jadi beliau menjelmakan diri sebagai penyembah. Kalau 5.000 tahun yang lalu beliau muncul dalam wujud ketuhanan beliau, sedangkan ini sebagai penyembah.
Beliau mengajak kita berdoa di sana, menempuh jalan Bhakti Yoga, khusus ajaran Bhakti Yoga yang diajarkan. Jadi beliau turun dalam berbagai inkarnasi mengajarkan berbagai ajaran-ajaran. Kalau Tuhan mengutus Sangkaracarya Pad, itu khusus mengajarkan tentang Tuhan yang tidak berwujud. Sedangkan Tuhan sendiri muncul sebagai Chaitanya Mahaprabhu khusus untuk mengajak orang memuja Tuhan yang berwujud. Sekarang tinggal orang yang memilih yang mana jalan yang dia tempuh, dan dia pun menemui Tuhan di dunia rohani sesuai dengan jalan itu. Dan di sini dalam ajaran Sri Sataka beliau yang terakhir, beliau mengatakan, aku tidak mengenal siapapun, hanya Krishna lah Tuhanku. Jadi aku tidak mengenal siapapun sebagai Tuhanku, hanyalah Krishna lah Tuhanku. Tidak ada yang lain, hanya Krishna Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Krishna lah Tuhanku. Dia akan tetap seperti itu, walaupun beliau memperlakukan aku dalam berbagai derita begitu, aku akan tetap memujanya. Di sini diajarkan bahwa beliau mengajak supaya tidak menyimpang pikiran kita. Aku tidak pernah mengenal siapapun, Tuhan yang manapun, hanya ada satu Tuhanku, Sri Krishna. Jadi di sini diajak kita seperti itu. Tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Sri Krishna. Tapi maksudnya di sini adalah untuk orang yang menempuh Bhakti Yoga, menyembah Tuhan Sri Krishna supaya tidak menyimpang, biar mantap. Itu sajalah pikirkan. Namun seorang Bhakti Yoga paham dia, karena pemikiran, karena pengetahuannya yang luas, paham bahwa ada juga orang memuja Tuhan dalam bentuk yang berbeda, supaya dia mantap juga dengan jalan itu, ya, sehingga mereka tidak menghinanya, tidak saling hina, begini begitu. Nah, itulah saya sampaikan bahwa maksud dari Tuhan yang tidak menyimpang itu adalah seperti tadi, supaya kita kuat, tidak ada mikirkan yang lain. Kalau Bhakti Yoga, tempuh Bhakti Yoga. Kalau yoga yang lain, tempuh yoga yang lain. Jangan campur-campur semua. Kadang-kadang kelihatan di sini, kelihatan ini, semua cari ini, ujung-ujungnya semua dia tidak ambil. Dia bilang, saya mengerti kok ini, Bhakti Yoga saya ngerti kok ini, ujung-ujungnya satu pun tidak diambil. Malah dia bingung sendiri jadi. Andaikan kita beli tiket lah, anggap dia di terminal begitu, ini bis yang bagus semua, akhirnya bingung. Bisnya habis, akhirnya sudah angkat jalan, dia tidak jalan. Demikian juga kita begitu, tempuhlah satu jalan. Demikian juga orang beragama, tempuhlah agama mana yang dia suka. Kadang-kadang orang berpindah agamanya sudah bangga betul, saya sudah pindah agama ini, itu. Tentukan lu hasilnya, tunjukkan bahwa kita sudah melihat jalan yang jelas ke dunia rohani, dan kita sudah merasakan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan yang rohani. Jangan baru pindah agama sudah ngomong begitu sana kemari, dan bahkan menjelek-jelekkan agama sebelumnya begitu. Ya, itu justru menambah dosa, jadi kita membawa racun jadinya. Ini orang seperti ini dulu ada begitu, orang datang ke ashram juga, kata dia saya mau ikut belajar sini menyembah Tuhan Sri Krishna. Saya tanya, kamu dari mana? Oh, saya dari sini. Agama kamu apa? Oh, saya agama ini. Sekarang kamu apa? Saya mau belajar ini, saya ikut ajaran Hindu. Dia cerita tentang agama gini-gini, saya langsung stop. Belajar agama di sini bukan seperti itu. Kalau kamu memang tempuh sini, tempuh saja jalan seperti ini. Nah, kamu jangan memikirkan menjelek-jelekkan yang lain, jangan agamamu yang terdahulu. Kalau tidak bisa seperti itu, tidak usah datang lagi sini. Sampai sekarang dia tidak datang lagi, karena itu akan meracuni sebenarnya kita. Karena itu umat Hindu dari zaman dahulu dididik jadi orang-orang yang santun, menjadi terang dunia. Jadi orang pengikut Weda itu menjadi terang dunia. Siapapun yang menjadi terang dunia, dia sudah mengerti Weda. Jadi orang akan merasakan bagaimana pemikiran-pemikiran yang baik akan menjuruskan orang ke jalan yang tepat. Jadi itu saya sampaikan bahwa semua agama itu tidak sama, namanya berbeda, jalannya berbeda, aturannya berbeda, Tuhannya juga berbeda-beda. Walaupun Tuhan itu satu, Tuhan akan bisa menemui kita dengan cara Tuhan masing-masing, dengan cara masing-masing. Seperti sederhana saja kita di Hindu, Tuhan itu satu,
Beliau datang sebagai pencipta, datang sebagai pemelihara, datang sebagai pelebur dengan perwujudan masing-masing, tapi beliau sebenarnya satu. Setiap orang pun bisa menemui sebagai pencipta, sebagai pemelihara, pelebur. Contoh yang sederhana seperti itu. Dan itu saya himbau bagi umat Hindu, mari kita tempuh jalan kita dengan tanpa menyimpang dan mantapkan keyakinannya. Tempuhlah dengan mantap, jangan tergoyahkan oleh apapun, jangan promosinya saja yang banyak, tetapi mari kita tunjukkan kualitas yang bagus. Jangan beragama hanya berambisi untuk mendapatkan teman banyak, anggota yang banyak. Itu tidak menjamin. Tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan kalau hanya sekedar anggotanya banyak bahwa kita akan menjadi sukses. Kalau kita bangga saja dengan teman yang banyak, kebanggaan itu tidak akan membantu kita untuk pulang ke dunia rohani. Tidak pernah kita ditanya begitu oleh Tuhan. Tapi ketika kita bisa mengajarkan pada orang lain dengan jalan yang benar, dan banyak bisa orang ikut dengan ajaran itu, dan benar kita menyampaikan dengan jujur tanpa promosi buatan, tanpa mengada-ada, tanpa menipu orang lain, tanpa begini begitu, kita menyampaikan dengan kebenaran, kejujuran, dan itu memang benar, maka Tuhan menjamin orang itu. Dan Tuhan katakan dalam Gita bab 18 6, 7, 6, 8, 9 saya dikatakan, tidak ada orang yang lebih kucintai daripada dia, dan tidak akan pernah ada. Jadi orang yang menyampaikan ajarannya adalah orang yang sangat dicintai, tapi benar-benar ajaran yang benar-benar ajaran sesuai dengan apa jurusan masing-masing. Seperti seorang dokter kulit, dia berbicara tentang kulit, dokter gigi bicara tentang gigi, begitu. Demikian juga sekarang umat Hindu disampaikan Hindu, yang lain. Hindunya bhakti yoga atau karma yoga dan segala macam. Karena itu jalan sudah ditempuh masing-masing. Demikian saya sampaikan, berulang-ulang sering saya menyampaikan, mengajak umat Hindu menjadi umat yang benar-benar, walaupun kita tidak terpaku dengan banyaknya umat ataupun sedikit umat, tapi ketika kita sedikit umat misalnya begitu, kesempatan untuk membentuk kualitas, tunjukkanlah kualitas kehinduan kita, bahwa kita menjadi terang dunia dalam segi iman, serada, keyakinan kita mantap, menjadi umat Hindu dengan jalan yang ditempuh, apapun itu diajarkan dalam Hindu. Kemudian etika moral kita juga sangat terpuji, moralitas kita supaya dipuji oleh orang lain. Namun bukan hanya itu yang diperlukan, tetapi perbuatan moralitas yang bagus, entah terpuji atau tidak terpuji, itu bukan menjadi soal, tetapi di hadapan Tuhan kebenarannya. Namun pastilah orang yang berbuat baik akan terpuji. Sehingga sebagai penutup saya sampaikan, berbuatlah yang baik dan tidak pernah berhenti, lakukan kebaikan itu tanpa ada motif apapun. Terima kasih Srila Guru Pandita atas jawaban pertanyaan di episode ini. Baik Sobat Hindu Times, demikianlah episode 12 podcast Hindu Times kali ini. Semoga jawaban ini dapat bermanfaat bagi kemajuan rohani kita sebagai umat Hindu. Saya bersama seluruh tim Hindu Times Channel menyampaikan terima kasih atas partisipasi Anda sekalian dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pastikan Anda telah berlangganan Hindu Times Channel untuk mendapatkan video-video dan podcast terbaru Anda setiap minggu. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi website dan media sosial kami yang bisa Anda lihat di kolom deskripsi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Om Santi 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 Om.